Prinsip dan teknik pemberian obat. Nah, dalam memberikan obat kita juga itu juga mempunyai prinsip dan teknik. Prinsip pemberian obat yang pertama yaitu pasien yang tepat. Nah, untuk memberikan obat harus kepada pasien yang tepat. Itu dapat dilakukan dengan mencek identitas pasien. Bisa dilihat dari gelang pasien atau identitas yang diberikan oleh rumah sakit. Yang kedua, obat yang tepat. Obat yang tepat ini ditujukan pada contohnya itu pasien dengan penyakit diare. Nah, kita prinsipnya itu harus memberikan obat untuk penyakit diare juga, jangan sampai salah obat. Yang ketiga itu waktu yang tepat. Contohnya tuh obat obat itu seharusnya diberikan sebelum makan, tapi karena tidak memperhatikan prinsip, maka diberikan setelah makan. Maka terjadilah kesalahan. Yang keempat yaitu dosis. Nah, dosis ini sangat berpengaruh uh, kepada pasien. Contohnya itu pada kasus seorang wanita yang menderita gangguan mental diberikan litium karbonat 150 gram 150 miligram per kapsul. Nah, sedangkan karena tidak memahami prinsip pemberian obat ini diberikanlah obat litium karbonat dengan dosis 300 miligram per kapsul sehingga akan mengakibatkan fatal. Contohnya pada kasus ini pasien tersebut akan mengalami diare 3 hari berturut-turut dan keracunan litium. Kelima, rute yang tepat. Rute yang tepat ini tuh contohnya obat itu harus diminum. Kita harus prinsipnya itu kita harus menjelaskan prinsipnya kita harus memperhatikan prinsip itu. Obat harus diminum, dikunyah, diminum, di disuntikkan atau yang lainnya. Yang keenam, pendokumentasian. Nah, selain prinsip, pemberian obat juga memiliki teknik. Yang pertama yaitu oral. Teknik oral ini diberikan atau dikonsumsi melalui mulut dan ditelan. Nah, biasanya pemberian oral ini bisa dikunyah, ditelan, dan diminum. Nah, biasanya yang dikunyah ini contohnya itu adalah obat mah. Obat mah ini sebelum obat mah ini dikonsumsi dengan dikunyah terlebih dahulu. Yang kedua ditelan. Ditelan ini contohnya biasanya obat dalam bentuk sirup. Nah, yang kedua yaitu obat sublingual atau diberikan melalui bawah lidah dan tidak melewati saluran pencernaan. Jadi obat itu bisa langsung bereaksi dengan pembuluh darah, tidak melewati proses pencernaan terlebih dahulu. Contohnya itu nisedipin untuk obat hipertensi yang diletakkan di bawah lidah. Yang ketiga yaitu parenteral, nah atau injeksi. Obat ini diberikan melalui suntikan. Yang ketiga topikal yaitu obat yang diberikan langsung melalui permukaan kulit. Contohnya itu salep, lotion, krim, gel dan lain-lain. Contoh obat yang itu yaitu bioplasenton. Nah, salep bioplasenton itu dioleskan di atas permukaan kulit, lalu dia akan bereaksi langsung dengan jaringan-jaringan yang ada pada kulit. Yang kelima yaitu rektal, yaitu obat yang diberikan melalui dubur. Jadi obat ini berbentuk padat dan mengandung zat lilin. Ketika dalam rektum akan mudah terurai. Yang kelima, inhalasi. Nah, inhalasi ini pemberian obat melalui paru-paru itu tuh berbentuk gas. Contohnya itu inhaler untuk obat asma.